Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, sebelum itu mari kita lihat pengertian dari dinamika kependudukan. Apa sih itu dinamika kependudukan? Jadi dinamika kependudukan adalah perubahan keadaan penduduk baik dalam hal jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran maupun komposisinya pada suatu wilayah dalam waktu tertentu sehingga dapat mempengaruhi struktur penduduk di wilayah tersebut. Nah, setelah dari dinamika penduduk, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan yang bisa dilihat dari yang pertama, kelahiran, kedua, kematian, dan yang ketiga, migrasi. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran atau fertilitas adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Masa reproduksi yang dimaksud adalah masa seorang wanita siap untuk melahirkan keturunan. Nah, besar kecilnya kelahiran dipengaruhi oleh faktor pertama yaitu faktor pendorong kelahiran dan yang kedua faktor penghambat kelahiran. Nah, yang pertama faktor pendorong kelahiran yang terdiri dari yang pertama adanya perkawinan usia muda, yang kedua pandangan banyak anak banyak rezeki, ketiga adanya harapan orang tua bahwa anak sebagai pencari nafkah, dan yang keempat anak sebagai penerus keturunan dan sebagai simbol status sosial. Nah, adapun faktor penghambat. Dari faktor penghambat kelahiran terdiri dari yang pertama adanya program keluarga berencana atau KB, yang kedua adanya undang-undang perkawinan yang membatasi dan mengatur mengenai usia perkawinan, dan yang ketiga kemajuan bidang iptek dan obat-obatan. Nah, banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang dapat dilihat dari faktor pendorong kelahiran tadi yang menyebabkan persentase kelahiran meningkat berdasarkan data sensus penduduk ya. Namun, hal tersebut sebenarnya dapat diantisipasi. Salah satunya dengan program pemerintah yaitu program keluarga berencana, 2 anak lebih baik, dan peraturan pemerintah mengenai pembatasan usia pernikahan yang apabila dipatuhi oleh masyarakat maka laju pertumbuhan penduduk dapat terkontrol. Nah, faktor yang kedua kematian atau mortalitas adalah meninggalnya seorang penduduk yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, besar kecilnya kematian dipengaruhi oleh faktor pendorong kematian dan yang kedua faktor penghambat kematian. Jadi ada faktor pendorong dan ada pula faktor penghambat. Nah, kita lihat dari faktor pendorongnya yang pertama terdiri dari adanya wabah penyakit flu burung, demam berdarah, dan banyak penyakit lainnya lagi ya. Nah, yang kedua adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi yang sangat rendah. Dan yang keempat, lingkungan yang tidak sehat karena disebabkan oleh pencemaran. Nah, adapun faktor penghambat kematian yang terdiri dari pertama, tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah mulai membaik. Yang kedua, negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. Dan yang ketiga, kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit dapat diobati. Nah, faktor yang ketiga nih ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Nah, adapun
faktor penyebab terjadinya migrasi yang dapat dilihat dari pertama faktor ekonomi dan yang kedua faktor non-ekonomi. Nah, adapun faktor ekonomi yang terdiri dari keinginan mencari nafkah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik pada tempat yang baru. Ini contohnya misalnya transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa ya. Yang kedua, kepentingan pembangunan. Nah, yang kepentingan pembangunan contohnya perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan. Contohnya perpindahan penduduk ke daerah-daerah industri atau ke daerah perkotaan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, yang faktor kedua ada non-ekonomi. Nah, non-ekonomi yang pertama dilihat dari faktor fisik. Kalau faktor fisik itu perpindahan penduduk karena pengaruh iklim atau bencana alam. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan masih banyak bencana alam lainnya ya. Yang kedua, faktor pendidikan. Kalau faktor pendidikan ini perpindahan penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai ya. Kemudian untuk yang ketiga, faktor keamanan. Kalau faktor keamanan ini perpindahan penduduk akibat dari adanya gangguan keamanan seperti terjadi peperangan dan pertikaian antar kelompok. Nah, mungkin itu aja materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.